Sesaat lagi Anda akan menyimak dialog khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Normal Life Indonesia sehat kembali. Selamat siang sahabat Ini FM. Kembali saya Imam Nurwati hadir menjumpai Anda untuk kesempatan hari ini, Rabu tanggal 15 Juni 2022 di Dialog Khusus. Dan kali ini kita menghadirkan dua narasumber kita dari Imigrasi Cilacap. Kami akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rio Andri Reza, Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Nggih, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini panggilannya Mas Rio. Rio. Nggih, terima kasih hadirnya. Tetap sehat, semangat ya Pak ya. Semangat. Pastinya. Dan yang kedua, kami perkenalkan ada Bapak Armi Abrianto Siregar, Kasubsi Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Ima. Tetap sehat ya Pak ya. Sehat dan Harus semangat. Betul. Baik, sahabat Ini FM, untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pengawasan keimigrasian ya. Dan nanti juga kita akan beri kesempatan kepada Anda semuanya berdialog interaktif. Anda bisa gunakan line teleponnya. Silakan di 381366. Untuk SMS atau WhatsApp-nya juga bisa di 0896 3600 3500 ya. Kesempatan ini hanya 1 jam saja sahabat Ini FM. Jadi silakan untuk Anda yang mau bertanya ya tentang pengawasan keimigrasian, Anda bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk kesempatan hari ini. Dan baik, langsung saja kita mulai nih Bapak nggih tentang pengawasan keimigrasian. Mungkin sebelum tentang pengawasan keimigrasian itu meliputi apa saja, ini perlu dijelaskan juga sebetulnya pengawasan keimigrasian itu apa sih Bapak? Ada peraturannya enggak ini? Silakan untuk Mas Rio nggih. Monggo, ini panggilnya Mas aja ya, biar kelihatan lebih akrab mungkin ya, nggak apa-apa nggih Mas. Betul Bu. Monggo Mas Rio. Terima kasih Bu Ima. Selamat siang. Untuk pengawasan keimigrasian sendiri itu disebut dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data, informasi yang ada pada warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk sesuai dengan peraturan undang-undang keimigrasian. Sedangkan dengan keimigrasian tersendiri adalah hal ihwal lalu lintas orang keluar masuk dari suatu negara ke negara lain, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Baik. Ya, kalau pengawasan keimigrasian tersendiri itu meliputi apa saja ini Bapak? Untuk pengawasan keimigrasian sendiri itu berupa yang pertama pengawasan administratif, itu yang terdiri dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia tersendiri itu berupa dari yang bersangkutan membuat permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang disebut dengan paspor, tentang keabsahan dokumen tersebut ya berupa perlengkapan persyaratan, contohnya ya seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah maupun surat nikah. Untuk pengawasan orang asing tersendiri juga meliputi dengan izin tinggal yang diberikan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti permohonan visanya apa dalam rangka masuk ke Indonesia, contohnya seperti wisata, apa bisnis, apa memperoleh ini perkawinan campur antara WNI dan WNA. Sedangkan yang kedua itu pengawasan lapangan. Iya. Pengawasan lapangan itu terdiri dari ya kita langsung mendatangkan objek vital tersebut. Contohnya ya seperti yang saya bilang tadi ya, misalnya seorang WNI tinggal di daerah Kabupaten Kebumen, kita mendatangkan objek tempat tinggal yang bersangkutan untuk memperoleh keabsahan apakah
yang bersangkutan bertempat tinggal di tempat tinggal tersebut. Ya, baik. Berarti pengawasan imigrasi ini meliputi dua nggih Pak nggih, terhadap pengawasan warga negara Indonesia, kemudian ada pengawasan terhadap orang asing semacam itu ya. Ini juga persyaratannya tentu saja berbeda semacam itu nggih Pak nggih. Untuk Mas Army mungkin ada yang perlu ditambahkan, silakan. Oke, yang perlu ditambahkan ya Bu, untuk rekan-rekan pendengar radio Radiin FM ya, FM, betul. ya bahwa pada dasarnya pengawasan keimigrasian itu sangat kita perlukan, apalagi yang berhubungan dengan siapa saja orang yang melakukan pelayanan keimigrasian. Contohnya misalnya kayak pengawasan terhadap WNI. WNI itu kebutuhannya apa dia terkait keimigrasian, seperti pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi pada saat yang bersangkutan melakukan pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yang perlu dipahami oleh rekan-rekan pendengar bahwa yang bersangkutan atau masyarakat harus mengikuti melengkapi berkas syarat perlengkapan seperti IKTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah atau buku nikah, yang mana semua data kelengkapan itu adalah data yang sah. Karena pada dasarnya imigrasi acuannya tetap berhubungan dengan aturan kependudukan. Jadi identitas-identitas yang dipakai adalah identitas-identitas yang sah. Jadi kalau misalnya memang di IKTP namanya Bejo, berarti di KK dan di akta kelahiran harus Bejo, berikut tanggal lahirnya sama gitu. Itu salah satu pengawasan terhadap WNI. Kemudian itu dari sisi dokumen. Kalau untuk dari sisi keberadaan, contoh pengawasan terhadap WNI ini dapat dilakukan seperti misalnya mungkin yang lagi happening saat ini nih, kematian anaknya, anaknya Gubernur Jawa Barat, AA Eril tuh, itu ada namanya pengawasan terhadap WNI di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Itu termasuk kategorial pengawasan keimigrasian juga. Dari sisi apa Pak? Dari sisi dokumen. Bagaimana cara kita yang mana imigrasi seandainya tidak mempunyai perwakilan keimigrasian di kedutaan besar, jadi tindakan keimigrasian itu dapat diwakilkan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri yang ada dinas di kedutaan besar. Jadi itu fungsi-fungsi keimigrasian terkait pengawasan terhadap WNI. Mungkin kita sudah dapat gambarannya ya. Dalam beberapa minggu bisa langsung dapat ditemukan aksesnya, itu karena ya berkat dari pengawasan keimigrasian terhadap WNI. WNI betul. Dan ya baik, untuk Mas Army tadi ya tentang pengawasan warga negara Indonesia semacamnya ya. Ini berarti pengawasan warga negara Indonesia itu sama warga negara asing berbeda gitu ya. Berbeda. Tentu saja. Dan warga negara Indonesia sendiri tadi juga ada syarat-syaratnya begitu ya. Ketika KK sama KTP-nya namanya berbeda, harus betul-betul bisa diganti gitu ya. Berarti kayak ini ya Mas ya, kayak pendaftaran haji ya. Dua di antaranya harus sama. Entah itu kakak, ini harus kakak sama KTP atau ada mungkin kayak akte harus sama dengan apa gitu Mas? Ya, saya jelaskan Bu Ima. Jadi gini, rekan-rekan pendengar, untuk berkas kelengkapan pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia diatur di dalam Permen Kumham nomor 8 tahun 2014 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia dan SPLP tersebut. Dijelaskan bahwa syarat untuk pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia itu terdiri dari IKTP, KK, akta kelahiran atau ijazah non gelar atau buku nikah yang ada tanggal bulan tahun lahir. Itu jadi dipilih salah satu itu yang itu. Yang sama. Ya. Tapi datanya harus sama. Iya, baik. Berarti bukan empat-empatnya harus sama dong. Bukan. Dalam arti dengan adanya kesesuaian data tersebut, sama ini dengan hal yang happening juga di 2022. Kita kan menuju satu data ini. Mungkin ada informasi dari Dirjen Kependudukan bahwa pada dasarnya saat ini kita harus menuju satu data. Dengan adanya satu data, semua elemen yang berhubungan dengan kegiatan kita, tidak hanya kegiatan keimigrasian, tapi kegiatan kependudukan, kegiatan kayak perdagangan atau usaha bisa terintegrasi. Jadi itu harapannya dari masing-masing pejabat
Baik. Pembuka ini ya. Berarti untuk keamanan juga ya Mas Yes. ya. Walaupun sebetulnya nggak dipersulit, nggak harus sama semua Tidak. empat-empatnya gitu ya. Tapi setidaknya ada dua yang sama gitu ya. Baik, nanti kita akan teruskan kembali perbincangan kita di ini ya, pengawasan keimigrasian dari kantor imigrasi Cilacap. Tentu saja ada dua narasumber, tapi sebelumnya kita harus komersil break terlebih dahulu dan tetap di dialog khusus untuk siang hari ini. Adek, jangan takut ya. 95 FM in Radio Family Station. Ya, masih di dialog khusus sahabat ini FM. Kali ini bareng kantor imigrasi Cilacap ya. Ada Mas Rio dan juga ada Mas Army. Yaitu kita membahas tentang pengawasan keimigrasian ya. Dan untuk Anda silakan kami beri kesempatan hanya 1 jam saja sampai jam 2. Anda bisa telepon di 3816366 untuk berdialog interaktif. Anda juga bisa untuk SMS atau WhatsApp-nya, nomornya di 0896 3600 3500 ya. Ini sebetulnya kemarin ada yang bertanya ya tentang pembuatan paspor ya. Tapi nanti dulu mungkin ya akan saya sampaikan. Mudah-mudahan yang bertanya juga nanti sedang mendengarkan dialog interaktif ini syukur-syukur nanti langsung telepon di 381366 atau juga SMS atau WhatsApp kalau memang beliaunya lagi sibuk, nanti saya sampaikan. Baik, untuk Mas Rio biar banyak bicara. Mas Rio semangat Mas. Baik, Mas Rio, tadi disebutkan juga tentang pengawasan keimigrasian yang meliputi 2 pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan juga ada pengawasan terhadap orang asing. Tadi Mas Armi udah menjelaskan tentang pengawasan terhadap warga negara Indonesia ya. Kemudian silakan tentang pengawasan terhadap orang asing. Terima kasih Bu Ima. Untuk pengawasan orang asing itu dari kedatangan yang bersangkutan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di Indonesia, serta maksud tujuan kedatangan orang asing tersebut dalam rangka apa, itu bisa kita awasi di lapangan. Apakah dia bertujuan untuk berwisata atau kunjungan keluarga, bisnis, atau maupun sebagai tenaga kerja asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Baik. Berarti ini sama ya, warga negara Indonesia sama dengan warga orang asing begitu ya. Jadi tetap ada pengawasan administratif dan juga ada pengawasan lapangan begitu. Betul. Ya Mas Armi ya. Mas Armi bisa menambahkan tentang pengawasan lapangan itu sendiri? Oke. Untuk warga orang asing ya. Pengawasan lapangan terhadap orang asing. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Rio. Di saat orang asing itu datang tiba di Indonesia, kemudian masuk, habis itu dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Administratif tetap ya? administratif, petugas imigrasi di TPI. Selanjutnya kan ada tahapan-tahapan yang lain seperti yang bersangkutan mengajukan izin tinggal, kemudian mengajukan visa pada saat yang bersangkutan sebelum datang ke Indonesia. Jadi pengawasan lapangan ini dilakukan untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu bisa diberikan persetujuan, baik itu pengajuan visanya atau juga pengajuan izin tinggalnya jika yang bersangkutan sudah berada di Indonesia. Baik. Dengan alasan karena memang jujur selama ini banyak orang asing yang punya modus. Misalnya contoh nih, contoh nyata, pakai visa on arrival misalnya. Tujuannya wisata, tapi ternyata ada tujuan lain di balik kegiatannya. Ya mungkin bisa saja yang bersangkutan menikah atau bisa saja mungkin ada kegiatan bisnis, tapi memang dasar kenapa pengawasan lapangan itu sangat penting. Jadi kita bisa langsung cek lokasi, cek lapangan. Oh, ini benar nggak ini alamatnya? Terkadang Bu, dalam tahap administrasi bisa saja persyaratan administrasinya keliru. Misalnya alamatnya taruh alamat di Kebumen, Jalan Sawit misalnya. Nggak taunya ternyata di objek lapangan yang kita periksa dia tinggalnya di Jalan Melati. Itu kan sama aja tidak memberikan keterangan yang benar. Itu salah satu kekeliruan gitu. Ya. Baik. Dan ya untuk beberapa tahun ini kan adanya COVID begitu ya. Ini tentang pengawasan administrasi, ini ada semacam syarat-syarat khusus enggak Mas, baik warga negara Indonesia atau juga orang asing, mungkin harus kartu vaksin atau bagaimana gitu. Monggo Mas Rio.
untuk saat dalam keadaan COVID, waktu tahun yang lalu emang sama pemerintah pun disyaratkan pada saat masuk harus dikarantina dulu pada saat di harus bandara karantina. kan. Untuk saat ini kan sudah diberi kebebasan karena kan sudah vaksin tahap 3 udah booster, jadi aturan pemerintah tidak ada lagi karantina dengan syarat bisa menunjukkan kartu vaksin tersebut. Iya, baik. Dan ini kemarin ada beberapa orang yang bertanya begitu ya. Ini pung ada panjenengan Iya. begitu ya. Ada Mas Rio dan juga Mas Army begitu ya. Ini permasalahan tentang nama, Mas. Nama begitu ya. Katanya ketika nama satu kata begitu ya, ini harus belakangnya diembel-embelin bin siapa. Ini betul nggak? Ini masih berlaku nggak untuk saat ini? Sumpamanya Suyanto begitu ya. Dalam paspor itu harus dikasih siapa lagi begitu. Ini masih ada aturan semacam itu. Oke, saya langsung jawab ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang hal yang sering kita temukan di masyarakat. Katanya ini. Betul. Jadi pada dasarnya di aturan keimigrasian terhadap proses pembuatan paspor tidak ada persyaratan dia harus tambah nama ini. Jadi kalaupun namanya misalnya Army contoh misalnya ya Army aja itu nggak ada masalah. Oh, Cuman nggak begini, gitu ya. begini Bu Ima, kami perlu tambahkan sifatnya imigrasi ini adalah bekerja berdasarkan amanat undang-undang. Tetapi ada kebijakan-kebijakan keimigrasian yang memperhatikan kebijakan-kebijakan luar negeri. Contohnya seperti ini, seandainya orang Indonesia yang kebetulan kita salah satu jumlah terbanyak pemohon umroh dan haji. Iya. Kebijakan negara Arab Saudi memang meminta adanya nama orang tua atau nama family. Jadi sebenarnya nggak hanya Arab Saudi sih. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan dari asosiasinya Middle East memang. Jadi kalau kita lihat Qatar atau kita lihat dari UAE United Arab Emirates memang rata-rata pasti pertanyaan, Pak boleh nggak ada tambahan nama family? Dasarnya mereka jelas karena memang saya pernah baca di aturan keimigrasiannya UAE, alasan penambahan family itu untuk memudahkan dia untuk melakukan pengurusan visa dan bukti keuangan kalau di sana ya. Iya. Nah, kalau untuk ke Saudi mungkin terkait keluarga. Jadi kami dari sisi imigrasi memberikan kebijakan, bukan berarti ya harus wajib gitu gitu. ya. Iya, iya. Seandainya memang keperluan itu adalah keperluan untuk umroh atau haji atau ibadah lain yang lainnya, kita masih berikan kebijakan. Tapi memang tidak di halaman 1. Direktorat Jenderal Imigrasi sudah memberikan kebijakan bahwa di paspor tersebut ada halaman spesimen yang untuk ditambahkan memang kalau memang penambahan nama lebih dari satu dari suku satu. kata. Oh, iya, baik, Jadi baik. kalau ditanya sama Bu Ima, oh ini ada masyarakat bilang wajib, enggak. Jadi saran kami ya itu tadi, kalau ada hal terkait keimigrasian tanyakan ke Tanya petugas semua, betul. imigrasi, itu yang benar. Ya, Yuk. betul sekali. Jadi untuk Anda sahabat Ini FM silahkan jika Anda ingin bertanya tentang keimigrasian, ini ada kesempatan yang bagus untuk Anda, hanya 1 jam saja sampai jam 2. Anda bisa telepon di 381366, SMS atau WhatsApp-nya di 0896 3600 3500. Dan juga yang pertama pertanyaannya sudah terjawab. Berarti penambahan entah itu BIN atau siapa, ini juga tergantung kepada negeri yang dituju juga begitu ya. Enggak sebuah kewajiban untuk harus ditambah. Ini nanti bisa merubah semua ya. Kakak dan lain sebagainya. Dan ya Mas Armi dan juga Mas Rio, ada lagi nih. Kemarin ada seseorang yang buat kakak di perubahan akte kelahiran, tapi namanya ada tanda petiknya, Mas. Kayak umpamanya Azro gitu ya, ada Az terus ada tanda petiknya di atas. Kemudian dari pihak Capil mengatakan, "Mbak, namanya jangan ada tanda ininya, nanti untuk mengurus paspor ini sulit gitu." Ini gimana ini untuk penjelasannya? Mas Rio monggo.
Jadi untuk penambahan nama itu kalau di dokumen perjalanan Republik Indonesia atau disebut paspor itu tidak boleh ada tanda berupa titik atau petikan, kecuali dengan singkatan misalnya Muhammad Moh MOH itu Oh, bisa diberikan mm-mm. di sistem kami gitu. Oh. Kalau untuk Baik. tanda Tanda petik petikan gitu koma ya. itu ya, tidak bisa di Buat paspor sulit berarti Iya, semacam itu nggih. iya. Oke. Baik. Ada Mungkin pertanyaan? saya tambahkan ya. Nggih. Tadi seperti yang disampaikan Pak Rio tadi benar. Memang karena imigrasi itu ikut yang namanya asosiasi ICAO. Jadi ada dia badan internasional yang mengatur regulasi tentang pembuatan dokumen perjalanan, Ibu. Jadi dulu sebelum kami pakai sistem manajemen keimigrasian, sebelum Sinkim, mau pakai tanda petik, Petik. tanda koma, Koma, iya. atau nama seperti anaknya Elon Musk pakai gamma, Oh, apa iya, itu iya. bolam tahu ya? Kan Oh, iya, pernah iya. dengar tuh namanya anak Elon Musk pakai gamma, pakai ini. Nah, itu memang nggak bisa. Dan banyak pertanyaan terkait ini. Akhirnya mungkin kabar baik juga buat masyarakat dengan kehadiran aturan dari kependudukan, ada Permendagri nomor 73 yang keluar April 2022 itu mempertegas bahwa saat ini identitas itu ya harus disesuaikan. Dalam artian nggak boleh terlalu panjang namanya, suku katanya, kemudian nggak boleh pakai tanda petik atau nggak boleh ada juga di aturan Permendagri itu jelas tidak boleh melibatkan gelar, entah Oh, itu iya, gelar gelar haji, iya, betul. doktor. Iya, iya. Jadi imigrasi selaku pembuat dokumen perjalanan juga ikut aturan kependudukan. Jadi setiap tahun, setiap waktu akan ada selalu perubahan. Jadi gimana kita juga ngikut disrupsi digital juga. Jadi kalau misalnya memang saat ini spesimen dokumen kita tidak memperbolehkan adanya acuan tersebut, ya kita ngikut gitu. Dan kami juga dasarnya tetap sesuai amanat undang-undang. Undang-undang menyatakan seperti ini, ya kita ngikut ini. Jadi kalau dibilang tadi, Pak boleh nggak tanda petik? Ya memang udah nggak bisa. Dan itu juga tadi udah dijelaskan Pak Rio juga. Seandainya ada orang namanya singkatan misalnya M titik Asyabab. Kalau misalnya M itu titik, otomatis kan itu ada artinya. Tapi seandainya misalnya M spasi Asyabab, itu nggak ada masalah. Sepanjang memang itu tidak berarti. Tapi kan orang kan kalau buat nama ada titiknya pasti ada artinya, Bu Iya, ya. betul. Mahmud bisa, Muhammad gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan pendengar dapat informasi yang baik agar nanti kedepannya tidak keliru gitu. Karena memang udah ada aturan terbaru dari Kemendagri itu hal positif, karena orang pada bertanya akhirnya dengan adanya aturan itu sudah jelas terjawab gitu. Ya, baik. Demikian ya untuk Anda sahabat Ini FM ya yang tentu saja sedang bergabung bareng kita di dialog interaktif ini. Silakan Anda bisa line telepon di 381366, SMS atau WhatsApp-nya di 0896 3600 3500. Dan tadi jawaban dari pertanyaan Anda sudah dijawab oleh dua narasumber, jelas sekali bahwa ketika kita ngasih nama begitu ya sama anak-anak kita, lebih baik untuk keamanan ke depan begitu ya. Nggak usah ada tanda petiknya, tanda titiknya, atau yang mempersulit putra-putri panjenengan nanti untuk ke luar negeri begitu ya. Bukan berarti lah anakku ora garap pleser-pleser nang luar negeri, tapi ada ibadah haji dan lain sebagainya ya. Dan ya baik sahabat Ini FM, kami nanti akan mengajak Anda kembali berdialog interaktif masih dalam pengawasan keimigrasian bareng imigrasi dari Cilacap. Tapi sebelumnya kita harus komersial break terlebih dahulu, dan tentu saja masih di dialog khusus yang hari ini.
95 FM in Radio Family Station, masih di dialog khusus ya bareng narasumber kita, ada Mas Rio dan juga ada Mas Army dari Imigrasi Cilacap. Dan ya untuk Sahabat Ini FM, kesempatan hari ini kita berbicara tentang pengawasan keimigrasian ya, baik terhadap warga negara Indonesia maupun terhadap warga asing semacam itu ya. Tadi sudah dijelaskan ada persyaratannya, administrasi dan lapangannya juga begitu ya. Nah ini kan Kebumen mau ada geger-geden, ada sebuah hajat yang luar biasa nih ya Mas ya. Ini yang perdana dan mudah-mudahan sih lancar semuanya, sukses begitu ya. Go internasional karena memang ini tarafnya Kebumen International Expo ya. Ini untuk orang asing sendiri nih Mas ya. Kalau orang asing datang ke Kebumen gitu ya, ke Indonesia, tentu saja juga ada unsur-unsur atau juga syarat-syaratnya tersendiri begitu ya. Ini kira-kira apa tentang pengawasan dari kantor imigrasi sendiri itu Mas, syarat-syaratnya atau administrasinya, monggo Mas Rio. Ya, kalau dari sisi keimigrasian seperti ada kegiatan Kebumen Expo ya tidak ada masalah sih kalau emang mereka berkunjung melihat suatu kegiatan festival go internasional. Ya, kita pun kan nggak berdiri sendiri di sini, kita ada tim kewaspadaan dini daerah itu yang tingkat forum komunitas intelijen daerah. Kita melibatkan juga kerjasama dengan instansi lain seperti dari kepolisian, dari Babinsa, dari Polres, dari Kodim. Jadi setiap kegiatan bisa termonitor juga dengan instansi lain. Kita punya namanya tim PORA, itu tim pengawasan orang asing. Berarti aman-aman aja ya Mas, selama syarat-syarat administrasinya itu real begitu ya, nggak manipulasi gitu ya, dan pengawasannya juga tetap dilakukan dan memang itu sesuai dengan ininya ya gitu tujuannya. Semacam itu nggih Mas Army? Iya. Baik, berarti mudah-mudahan semuanya aman ya besok ya, nggak ada masalah semacam itu ya. Baik, kita menuju ke tata cara nih, tata cara pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia atau juga asing. Monggo Mas Army. Oh ya, untuk tata cara pengawasan administratif ya, untuk WNI ada banyak, ada pada saat pengambilan foto dan sidik jari, kemudian pada saat yang bersangkutan juga pengumpulan pengolahan data, kemudian pada saat yang bersangkutan juga menerima dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Jadi sepanjang yang bersangkutan itu pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, kami pasti akan buat tahapan-tahapannya. Dalam artian kita akan cross check detail nggak terkait identitasnya. Kayak contoh mungkin ini Kebumen kan memang salah satu hal yang rutin dilihat di sini, orang asingnya itu menikah dengan orang kita, ya perkawinan campuran. Terkadang memang timbul masalah biasanya terkait anaknya lahir. Banyak warga negara Indonesia yang nikah dengan orang asing ini bukan saya bilang tidak tahu, tapi tidak memahami bagaimana nanti anaknya. Apakah anaknya bisa otomatis jadi dua kewarganegaraan ganda terbatas, atau memang hanya satu warga negara doang? Karena memang selama ini jujur kami tidak henti-hentinya dari seksi teknologi informasi selalu memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi. Mungkin ya Bu Ima udah sering komunikasi dengan tim kita, tim Tikim kita, bisa lewat radio, lewat sosial media yang lain, Instagram, karena ini sekaligus promo nih. Kantor Imigrasi Cilacap ini sosial medianya banyak yang kita punya, dalam artian kami pun tidak mau ketinggalan dari disrupsi digital. Jadi orang main IG, kita ada IG. Orang main Twitter, kita ada Twitter. Orang ikut YouTube, kita ada YouTube. Jadi pemirsa
Kebumen khususnya kalau ada butuh informasi ya tidak hanya terkait pengawasan, kegiatan apapun yang terkait keimigrasian jangan sungkan-sungkan lihat sosial media kami. Nanti mungkin tim Tikim kami akan konfirmasi ke Bu Ima nanti. Baik, dan ya harapannya kita juga di Kebumen ada kantor tersendiri ya, biar mudah pelayanannya, nggak cuma sekedar online, Betul. dan nggak hanya sekedar 1 bulan sekali ya Mas ya di mall pelayanan ya. Mudah-mudahan Pak Bupati mendengar ini. Ya. Mudah-mudahan ini nanti geger gedenya hajatnya terlaksana gitu ya, imbasnya ke kantor imigrasinya. Baik, Sobat Ini FM silakan yang mau bergabung, kami berkesempatan di 381366 untuk SMS atau WhatsApp-nya juga bisa di 0896 3600 3500. Ini untuk imigrasi dari warga negara Indonesia atau juga orang asing, ini perbatasan umur dibatasi nggak sih Mas? Kayak pembuatan paspor dan sebagainya. Untuk terkait pembuatan paspor. Umur gitu. Oh, untuk pembuatan paspor sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan akan diberikan atau dikasih persetujuan untuk dapatkan paspor. Jadi kayak contoh nih, anak bayi, sepanjang anak bayinya ada akta kelahirannya dan dia memang masuk dalam kartu keluarga, diberikan persetujuan untuk pembuatan paspor gitu. Berarti nggak ada masalah ya? Tidak ada gitu masalah. Ya, entah umur dan ini ya. Baik, walaupun mungkin sedikit agak tadinya gitu ya, kalau mungkin kita belum tahu persyaratannya agak sedikit belibet ya Mas ya. Tapi ketika udah tahu, ini luar biasa demi keamanan lah. Walaupun agak sedikit yang harus kita tempuh nggak apa-apa gitu ya. Baik, untuk Sobat Ini FM silakan yang mau berdialog interaktif, kami beri kesempatan sampai jam 2 ya untuk di 381366 SMS atau WhatsApp-nya di 0896 3600 3500 ya. Ini untuk tata cara pengawasan keimigrasian warga negara Indonesia sama asing juga sama Mas Rio, ini juga sama? Sama ini tata oke. caranya. Dan ini saya tambahkan untuk pengawasan administratif baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kita mempunyai pengawasan yang namanya itu cekal, namanya cegah tangkal. Kalau untuk warga negara Indonesia tersendiri itu pencegahan itu ya dilarang ke luar negeri dengan ketentuan dari permohonan dari instansi yang terkait ya, seperti dari kepolisian, kejaksaan, KPK. Itu dilarang ke luar negeri sebelum berakhirnya masa hukuman yang diberikan dari instansi tersebut yang melakukan tindak pidana. Untuk warga negara asing itu penangkalan itu ya dilarang masuk ke wilayah Indonesia sampai dengan ketentuan yang tidak dibatasi, bisa 6 bulan, bisa diperpanjang lagi 6 bulan. Bahkan yang mempunyai mereka yang melakukan tindak pidana bisa seumur hidup pun tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia ya, seperti contohnya kasus narkotika dan yang lainnya seperti itu. Ya, berarti tetap ada persyaratan semacam itu ya, persyaratan masuk ke Indonesia dengan syarat begini begitu ya, ada sebuah pencekalan begitu ya Mas. Baik, dan ya Sobat Ini FM silakan kami beri kesempatan yang mau berdialog interaktif kembali begitu ya di 381366 SMS atau WhatsApp-nya di 0896 3600 3500 tentang pengawasan keimigrasian bareng kantor imigrasi dari Cilacap semacam itu ya. Mungkin untuk Anda kemarin yang sudah atau daftar haji ini biasanya ngurus paspor dan sebagainya gitu ya, agak kesulitan atau kerepotan begitu ya, apalagi nih mungkin orang-orang tua yang ibaratnya maaf sekali usianya agak-agak sedikit kurang tahu tentang ini apa ya, iptek semacam itu ya. Ini solusinya ini apa Mas? Kan udah online semuanya, apalagi di kalau di Kebumen kan harus ke ini ya, kalau nggak online harus ke kantornya gitu ya. Apa mungkin ada fasilitas tertentu ketika mungkin nggak bisa online, ini harus di mana? Ada jemput bola atau bagaimana? Saya bantu jawab ya Bu. Okay, monggo. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap itu salah satu kantor imigrasi yang ditetapkan pemerintah yang memiliki fasilitas ramah HAM. Ramah HAM itu Iya, ramah HAM itu dalam artian kami juga memfasilitasi orang-orang yang berkebutuhan khusus, difabel, lansia. Jadi
rekan-rekan pendengar jangan takut ya. Kalau misalnya ada yang gaptek nih, apalagi orang tua kita ya yang usianya 55 ke atas, kalau misalnya memang tidak punya kemampuan untuk menggunakan aplikasi, ada layanan lansia. Itu datang langsung ke kantor imigrasi. Harus ke Cilacap ya? Iya, ke Cilacap. Memang itu tadi saat ini untuk Kebumen kami masih punya layanan Easy Passport. Itu tadi yang Ibu bilang Iya. jemput bola tadi. Jemput bola. Cuman itu memang masih pakai syarat dan ketentuan waktu. Sama seperti tadi yang MPP ya. MPP juga sekali sebulan. Pada dasarnya niat kami memang ingin sekali berada di Kebumen ini. Cuman kan karena memang yang perlu diketahui sama pendengar, kantor imigrasi Cilacap ini punya wilayah kerjanya 5 kabupaten. Jadi mau tidak mau harus bisa mengakomodir layanan di wilayah kerja tersebut. Itu Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, sama satu lagi Banyumas. Itu ya. Berarti kantornya di Cilacap ada 5 kabupaten Iya. semacam itu ya. Baik. Ya harus sabar dulu ya. Siapa tahu kedepannya gitu setiap kabupaten ada. Gitu ya. Amin, kita doain ya. Baik, untuk saat ini FM yang mau bergabung masih ada kesempatan ya untuk berdialog di sini di 81366, SMS atau WhatsApp-nya di 0896 3600 3500. Dan ini Mas, tentang masa berlaku paspor gitu ya. Selama ini kan katanya 5 tahun begitu ya. Ini ada perpanjangan atau mungkin sebetulnya enggak 5 tahun atau bagaimana? Enggak Mas Rio. Jadi gini, di 2020 itu ada peraturan pengganti undang-undang yang dikeluarkan bahwa pada dasarnya karena alasan permintaan sama dari masyarakat, ada keinginan kok ini masa berlaku paspornya hanya 5 tahun. Memang peraturan itu sudah keluar, tapi memang saat ini masih digodok di pusat, dan kemudian ada konsinyering agar peraturan itu bisa diejawantakan. Jadi nanti ada produknya. Jadi untuk sahabat pendengar, saat ini masa berlaku paspornya masih 5 tahun, tapi mudah-mudahan ada kabar baik agar peraturan pengganti undang-undang itu bisa berjalan. Karena memang jujur saja Indonesia salah satu negara yang masa berlaku paspornya tidak terlalu panjang memang. Mungkin kalau dilihat dari Swedia atau Kazakhstan yang ada 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Nah, cuman kan memang menurut saya, asumsi saya, dasarnya juga kenapa itu 5 tahun, ada dasar security. Karena memang tiap orang tiap tahun aja berbeda anatomi tubuh. Kadang kayak ada perubahan, mungkin itu. Tapi mudah-mudahan nanti ada hal baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Perpanjangan waktu ya. Iya. Siapa tahu kayak KTP Mas. KTP kan dulu 5 tahun, sekarang jadi seumur hidup. Oh, ini satu lagi Wima. Kami perlu sampaikan ke sahabat pendengar, paspor itu nggak ada yang namanya perpanjangan ya, penggantian. Banyak sahabat-sahabat pendengar ini banyak keliru, Pak, perpanjangan paspor. Ini bukan SIM atau bukan SKCK atau bukan iya. Jadi sahabat pendengar harus paham, biar juga sekalian kami edukasi bahwa untuk paspor adanya penggantian paspor. Kalau habis masa berlaku namanya penggantian, ya. Tapi jangan lupa paspor lamanya disertakan gitu. Oke, berarti tetap ada administrasinya tetap Iya. ya selama masa berlaku habis harus tetap pakai salah satu yang baru semacam itu. Ya. Baik, sahabat Idea FM, tentang pengawasan keimigrasian. Ini mungkin yang terakhir Mas ada kesempatan nih tentang pengawasan keimigrasian terhadap penjamin. Ini gimana nih maksudnya, Mas? Untuk Mas Rio? Untuk Pengawasan kategori keimigrasian pengawasan terhadap keimigrasian penjamin itu diaturkan dalam warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu wajib memiliki penjamin. Penjamin ini maksudnya gimana, Mas? Penjamin itu ya mereka yang menjamin warga negara asing selama mereka berada di wilayah Indonesia. Bentuknya berarti orang bukan
harta gitu ya, bukan uang gitu ya. Perorangan. Jadi misalnya ada misalnya Bu Imah mau mendatangkan warga negara asing ke Indonesia. rekannya misalnya dari negara tetangga masuk, Ibu Imah sebagai penjamin dalam membuat pernyataan jaminan bahwa menjamin keberadaan mereka selama berada di Indonesia gitu. Berarti ini keimigrasian terhadap penjamin hanya berlaku untuk warga asing. Ya, untuk warga negara asing. Ya, baik. Dan untuk warga negara Indonesia berarti penjaminnya pun ibaratnya kalau orang asing yang jamin Indonesia nggak apa-apa begitu. Nggak ada ya? masalah. Tapi itu berlaku bukan untuk warga Indonesia yang jamin sana, kalau ke sana nggak bisa ya? Kebalikannya, Mas. Gimana Bu? Tolong diulangin. Tadi kan yang terjamin adalah yang boleh gitu ya, adalah warga negara asing gitu ya. Tapi yang menjamin warga negara Indonesia boleh gitu ya. Tapi kalau warga Indonesia ke sana, ke luar negeri, yang jamin orang sana boleh. Gini, ini juga sahabat Jamin. pendengar juga harus paham. Untuk aturan atau kebijakan keimigrasian negara di luar itu menjadi kewenangan negara luar gitu. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan orang yang masuk atau keluar Indonesia itu menjadi kewenangannya. Yes, Indonesia. betul. Baik, oke. Dan ya sayang sekali ini waktunya udah mepet. Ini mungkin yang terakhir ada kesempatan buat dua narasumber begitu ya tentang tema hari ini, yaitu pengawasan keimigrasian. Ini saya beri kesempatan untuk Mas Rio dulu, untuk sahabat Ini FM, silakan. Monggo pesan-pesannya berhubungan dengan tema hari ini. Ya, pesan-pesannya untuk sahabat Radio Ini FM, seperti yang tadi sudah disampaikan, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya perlu informasi tentang keimigrasian, bisa melalui media sosial atau langsung menghubungi di kantor imigrasi kelas 1 TP Cilacap. Dan untuk pendengar Radio Ini FM yang mempunyai sanak saudara yang berada di luar negeri, entah itu kunjungan menjadi pekerja di migran di luar negeri, jangan sungkan-sungkan juga. Kita juga punya kedutaan besar Republik Indonesia di setiap luar. Jadi kalau ada permasalahan di luar negeri ya datang saja ke kedutaan yang berada di luar negeri. Mungkin itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Ya baik, berarti permasalahan yang ada di negara Indonesia maupun di asing tetap ada wadahnya untuk menyelesaikannya begitu ya. Untuk Mas Army? Ya, saya hanya menambahkan aja dari Pak Rio, teman-teman pendengar, sahabat pendengar, jangan lupa ya, peran serta masyarakat sangat kami butuhkan dalam kegiatan keimigrasian, khususnya terkait pengawasan orang asing. Kenapa? Kami dari instansi pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh support dari masyarakat sekalian, apalagi ini khususnya masyarakat Kebumen, karena jujur saja dengan wilayah yang luas, dengan SDM yang terbatas, dengan anggaran yang terbatas, jika peran serta masyarakat kami terus dilibatkan akan memudahkan kerja-kerja keimigrasian. Jadi jangan sungkan, jangan bosan, lihat sosial media kami dan juga kontak person kantor kami. Kami akan fast respon untuk terkait permasalahan keimigrasian, khususnya orang asing. Itu. Baik, ini kemarin maksudnya kita kan mau punya hajat ya Kebumen ini ya. Tentu saja nanti melibatkan yang namanya kantor imigrasi Cilacap ya, salah satunya. Kita harapannya sih ada orang asing juga datang ke Kebumen ya. Karena memang luar biasa ini yang perdana. Ini mungkin untuk Mas Army sendiri kira-kira apa yang harus dipersiapkan ketika ada momen atau juga Kebumen International Expo semacam itu. Oke, ini kami tak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat, karena ini memang Kebumen International Expo adalah salah satu hajatan besar, tidak hanya buat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, tapi juga buat masyarakat pada umumnya, karena ini ajang buat kita untuk kembali membangkitkan ekonomi kita yang sudah letih lesu. Jadi teman-teman di acara Kebumen International Expo ini, kalaupun memang ada undangan atau tamu dari asing, dipersilakan sepanjang
memenuhi persyaratan sepanjang memang dia masuknya sesuai dengan aturan perundang-undangan, monggo kami juga imigrasi turut serta ikut membantu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan petunjuk Pak Presiden. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mas Rio dan juga Mas Army ya, karena kita waktunya hanya 1 jam. Sukses selalu buat kalian berdua dan mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Dan harapannya kabupaten-kabupaten ada kantor imigrasi ya. Baik, terima kasih, ini sangat bermanfaat ya sahabat ini FM. Saya Emma Ngurati mohon undur diri hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di dialog khusus interaktif ini. New Normal Life Indonesia sehat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.